Sekarang kita menceritakan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah nabi keempat sesudah Adam, Syed dan Idris, dan keturunan ke-9 dari Adam alaihissalam. Ayahnya adalah Lamik bin Metuselah bin Idris. Dakwah Nabi Nuh kepada kaumnya. Nabi Nuh menerima wahyu kenabian dari Allah dalam masa fatrah, masa kekosongan di antara dua rasul, di mana biasanya manusia secara berangsur-angsur melupakan ajaran agama yang dibawa oleh Nabi yang meninggalkan mereka dan kembali bersyirik, meninggalkan amal kebajikan, melakukan kemungkaran dan kemaksiatan di bawah pimpinan iblis. Demikianlah maka kaum Nabi Nuh tidak luput dari proses tersebut. Sehingga ketika Nabi Nuh datang di tengah-tengah mereka, mereka sedang menyembah berhala, ialah patung-patung yang dibuat oleh tangan-tangan mereka sendiri. Disembahnya sebagai Tuhan-Tuhan yang dapat membawa kebaikan dan manfaat serta menolak segala kesengsaraan dan kemalangan. Berhala-berhala yang dipertaruhkan dan menurut percayaan mereka mempunyai kekuatan dan kekuasaan gaib ke atas manusia itu, diberinya nama-nama yang silih berganti menurut kehendak dan selera kebodohan mereka. Kadang-kadang mereka namakan berhala mereka yaitu Wat dan Suwa. Kadang-kala juga mereka menamakan Yakus dan Bila. Apabila mereka sudah bosan, maka mereka menggantinya dengan nama Yatuk dan Nasr. Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya yang sudah jauh tersesat oleh iblis itu, mengajak mereka meninggalkan syirik dan penyembahan berhala dan kembali kepada tauhid yang benar, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam, melakukan ajaran-ajaran agama yang diwahyukan kepada serta meninggalkannya dan kemungkaran dan kemaksiatan yang diajarkan oleh syaitan dan iblis. Nabi Nuh menarik perhatian kaumnya agar melihat alam semesta yang diciptakan oleh Allah berupa langit dengan matahari, bulan dan bintang-bintang yang menghiasinya, bumi dengan kekayaan yang ada di atas dan di bawahnya, berupa tumbuh-tumbuhan dan air yang mengalir yang memberi kenikmatan hidup kepada manusia. Penggantian malam menjadi siang dan sebaliknya, yang kesemua itu menjadi bukti dan tanda nyata akan adanya keesaan Tuhan yang harus disembah dan bukan berhala-berhala yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri. Di samping itu, Nabi Nuh juga memberitakan kepada mereka bahwa akan ada ganjaran yang akan diterima oleh manusia atas segala amalnya. Dunia yaitu surga bagi amalan kebajikan, dan mereka bagi segala, dan neraka bagi segala pelanggaran terhadap perintah agama yang berupa kemungkaran dan kemaksiatan. Nabi Nuh yang dikaruniakan Allah dengan sifat-sifat yang patut dimiliki oleh seorang nabi, fasih dan tegas dalam kata-katanya, bijaksana dan sabar dalam tindak tunduknya, melaksanakan tugas risalahnya kepada kaumnya dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan, dengan cara yang lemah lembut mengetuk hati nurani mereka, dan kadangkala dengan kata-kata yang tajam dan nada yang kasar bila menghadapi pembesar-pembesar kaumnya, yang keras kepala yang enggan menerima hujah dan dalil-dalil yang dikemukakan kepada mereka yang tidak dapat mereka membantahnya atau mematahkannya. Akan tetapi, walaupun Nabi Nuh telah berusaha sekuat tangannya berdakwah kepada kaumnya dengan segala kebijaksanaan, kecekapan dan kesabaran, dan dalam setiap kesempatan, siang maupun malam, dengan cara berbisik-bisik atau cara terang dan terbuka, hanya sedikit sekali dari kaumnya yang dapat menerima dakwah dan mengikut ajakannya. Yang menurut sementara riwayat tidak melebihi bilangan 100, orang mereka pun terdiri dari orang-orang yang miskin berkedudukan sosial lemah. Sedangkan orang yang kaya raya berkedudukan tinggi dan terpandang dalam masyarakat, yang merupakan pembesar-pembesar dan penguasa-penguasa tetap membangkang, tidak mempercayai Nabi Nuh, mengingkari dakwahnya, dan sekali tidak merelakan melepas agamanya dan kepercayaan mereka terhadap berhala-berhala mereka. Bahkan mereka berusaha dengan mengadakan persekongkolan hendak melumpuhkan dan memenggal
menggagalkan usaha dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Berkata mereka kepada Nabi Nuh, "Bukankah engkau hanya seorang daripada kami dan tidak berbeda daripada kami sebagai manusia biasa? Jikalau betul Allah akan mengutusnya seorang rasul yang membawanya perintahnya, niscaya ia akan mengutuskan seseorang malaikat yang patut kami dengarkan kata-katanya dan kami ikuti ajakannya, dan bukan manusia biasa seperti engkau hanya dapat diikuti orang-orang rendah kedudukan sosial seperti para buruh, petani, orang-orang yang tidak berpenghasilan yang bagi kami mereka seperti sampah masyarakat. Pengikut-pengikutmu itu adalah orang-orang yang tidak mempunyai daya pikiran dan ketajaman otak. Mereka mengikutimu secara buta tuli, tanpa memikirkan dan menimbangkan masa-masa benar atau tidaknya dakwah dan ajakanmu itu. Coba agama yang engkau bawa dan ajaran-ajaran yang engkau sadurkan kepada kami itu betul-betul benar? Niscaya kamilah dulu mengikutimu dan bukannya orang-orang yang mengemis pengikut-pengikutmu. Kami sebagai pemuka-pemuka masyarakat yang pandai berpikir, memiliki kecerdasan otak dan pandangan yang luas dan yang dipandang masyarakat sebagai pemimpin-pemimpinnya. Tidaklah mudah kami menerima ajakanmu dan dakwahmu. Engkau tidak mempunyai kelebihan di atas kami tentang soal-soal kemasyarakatan dan pergaulan hidup. Kami jauh lebih pandai dan lebih mengetahui daripadamu tentang hal itu semuanya. Anggap kami terhadapmu tidak lain dan tidak bukan bahwa engkau adalah pendusta belaka. Nuh berkata menjawab ejekan dan olah-olakan kaumnya, adakah engkau mengira bahwa aku dapat memaksa kamu mengikuti ajaranku, atau mengira bahwa aku mempunyai kekuasaan untuk menjadikan kamu orang-orang yang beriman? Jika kamu tetap menolak ajakanku dan tetap membuta tuli terhadap bukti-bukti kebenaran dakwahku, dan tetap mempertahankan pendirianmu yang tersesat, yang diilhamkan oleh kesombongan dan kecongkakan karena kedudukan dan harta benda yang kamu miliki. Aku hanya seorang manusia yang mendapat amanat dan diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalahnya kepada kamu. Jika kamu tetap berkeras kepala dan tidak mau kembali ke jalan yang benar dan menerima agama Allah yang diutusnya kepadaku, maka terserahlah pada Allah untuk menentukan hukumannya dan ganjarannya ke atas diri kamu. Aku hanya pesuruh dan rasulnya yang diperintahkan untuk menyampaikan amanatnya kepada hamba-hambanya. Dialah yang berkuasa memberi hidayah kepadamu dan mengampuni dosamu, atau menurunkan azab dan siksaannya di atas kamu sekalian jika ia kehendaki. Dialah pula yang berkuasa menurunkan siksaan di azabnya di dunia atau menangguhkannya sampai hari kemudian. Dialah Tuhan pencipta alam semesta ini, Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kaum Nuh mengemukakan syarat dengan berkata, "Wahai Nuh, jika engkau menghendaki kami mengikutimu dan memberi sokongan dan semangat kepada kaummu dan kepada agama yang engkau bawa, maka jauhkanlah para pengikutmu yang terdiri dari orang-orang petani, buruh, dan hamba-hamba sahaya itu. Usirlah mereka dari pergaulanmu karena kami tidak dapat bergaul dengan mereka, duduk berdampingan dengan mereka, mengikuti cara hidup mereka, dan bergabung dengan mereka dalam satu agama dan kepercayaan." Nabi Nuh berputus asa dari kaumnya. Nabi Nuh berada di tengah-tengah kaumnya selama 950 tahun berdakwah menyampaikan risalah Tuhan, mengajak mereka meninggalkan penyembahan berhala dan kembali menyembah dan beribadah kepada Allah yang Maha Kuasa, memimpin mereka keluar dari jalan yang sesat dan gelap ke jalan yang benar.